Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang perumusan masalah dan kajian teori pada mata kuliah metode penelitian. Baik, eh, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penelitian bisnis. Nah, di sini terdapat 4 tipe masalah penelitian. Yang pertama ada masalah praktis, yang kedua ada perbaikan organisasi, yang ketiga ada personal teoritis, dan yang keempat ada pertanyaan empiris. Nah, yang pertama yaitu masalah praktis, yaitu adalah masalah nyata yang langsung terjadi di lapangan dan butuh solusi cepat. Contohnya yaitu kayak seperti penjualan yang menurun, terus ada pelanggan yang berkurang. Nah, tujuan penelitian mencari solusi langsung untuk memperbaiki kondisi tersebut. Yang kedua ada perbaikan organisasi. Masalah yang berkaitan dengan kinerja atau sistem dalam organisasi atau perusahaan. Contohnya yaitu tentang karyawan kurang produktif atau mungkin juga sistem kerja yang tidak efisien. Tujuan penelitiannya yaitu meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Yang selanjutnya ada personal teoritis. Personal teoritis atau yang bisa juga disebut personal teori yaitu masalah yang fokus pada pengembangan ilmu atau teori bukan langsung ke praktik seperti itu teman-teman ya. Contohnya yaitu seperti kita menguji teori manajemen tertentu membandingkan konsep pemasaran. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya menambah pengetahuan atau memperkuat teori. Yang selanjutnya ada pertanyaan yang empiris. Pertanyaan empiris yaitu masalah yang bisa diuji dengan data nyata. Misalnya observasi, survei, dan eksperimen. Contohnya yaitu seperti apakah diskon mempengaruhi minat beli atau juga seberapa besar pengaruh iklan terhadap penjualan. Tujuan penelitiannya yaitu mendapatkan jawaban berdasarkan fakta atau data. Nah, pada slide ini yang dapat saya simpulkan yaitu eh, ingin menekankan bahwa sebelum melakukan penelitian bisnis, kita harus menentukan jenis masalahnya terlebih dahulu. Karena itu akan menentukan metode penelitian, cara pengumpulan data, dan juga menentukan tujuan penelitian. Selanjutnya, selanjutnya ada kriteria masalah penilaian yang baik. Yang pertama ada bidang masalah dan topik yang menarik. Pertama ada inisiatif penelitian bisa berasal dari penelitian sendiri atau sponsor. Terus ada topik harus sesuai dengan bidang keahlian, latar belakang pendidikan, dan pemahaman penelitian. Inisiatif penelitian dapat berasal dari penelitian atau pihak sponsor yang membiayai proyek penelitian tersebut. Jika ide penelitian berasal dari penelitian bidang masalah yang dipilih, umumnya adalah yang menarik perhatian dan merupakan bidang keahlian yang dikuasai oleh peneliti. Lingkungan penelitian termasuk latar belakang pendidikan, pemikiran, dan disiplin yang ditekuni merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bidang masalah dan pemahaman penelitian terhadap masalah yang diteliti. Yang selanjutnya ada
signifikasi secara teoritis atau praktis. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan signifikasi masalah penelitian berkaitan dengan tiga hal sebagai berikut. Yang pertama ada dukungan teoritis, yang kedua ada ketersediaan data, dan yang ketiga ada kontribusi. Penelitian harus mempertimbangkan apakah bidang masalah dan topik penelitian yang menarik untuk diteliti mempunyai signifikasi secara teoritis untuk penelitian dasar atau secara praktis untuk penelitian terapan. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan signifikasi masalah penelitian berkaitan dengan tiga hal sebagai berikut. Yang pertama ada dukungan dari konsep-konsep teoritis dari penelitian sebelumnya yang mempunyai topik sejenis. Yang kedua ada ter- tersedianya dan dapat diperolehnya data yang relevan dengan topik penelitian. Yang ketiga ada kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan teori atas pemecahan masalah praktis. Yang selanjutnya ada yang ketiga ada dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Masalah tidak boleh terlalu umum karena akan melibatkan terlalu banyak variabel. Terus juga perlu mengisolasi masalah umum menjadi masalah spesifik yang mengidentifikasi variabel dan unit analisis. Selanjutnya ada unit analisis dapat berupa individu, kelompok, bagian organisasi, industri, atau negara. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu sesuai dengan waktu dan biaya. Pembatasan skop masalah perlu dilakukan berdasarkan ketersediaan waktu dan dana. Pertimbangan meliputi periode pengamatan, jumlah variabel, dan lingkungan subjek penelitian. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Materi selanjutnya ada jenis-jenis teks database. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahul Danjawan dengan NPM 101. Jenis-jenis teks database berdasarkan cakupan informasinya. Teks database dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada bibliographic database, yang kedua abstract database, dan yang ketiga ada full text database. Bibliographic database sendiri yaitu adalah kayak daftar referensi yang isinya itu ada judul artikel, terus ada kayak nama penulis, ada kayak sumber publikasi, dan periode penerbitan. Contoh bibliographic database sendiri ada tiga. Yang pertama ada accounting research directory, yang kedua ada business periodic index, dan yang terakhir adalah predicast FNS index. Nah, selanjutnya ada metode penemuan masalah penelitian. Metode penemuan masalah penelitian ini adalah ide penelitian yang sering berasal dari pengembangan penelitian sebelumnya. Misalnya dari lingkungan atau objek penelitian, perspektif masalah, metode penelitian yang digunakan. Pendekatan untuk menemukan masalah penelitian ada dua, yaitu yang pertama ada pendekatan formal dan pendekatan informal. Selanjutnya ada penentuan masalah penelitian merupakan langkah awal dalam penelitian untuk menentukan topik yang akan diteliti. Dapat dua pendekatan utama, ya. Yang pertama ada pendekatan formal, yang terdiri dari metode analog. Metode analog sendiri itu metode ini menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang tertentu untuk menentukan masalah penelitian pada bidang yang lain. Yang kedua ada metode renovasi. Metode renovasi sendiri ada masalah penelitian dapat ditentukan dengan cara memperbaiki atau mengganti komponen teori-teori atau metode yang kurang relevan. Yang ketiga ada metode dialektis.
Metode ini menentukan masalah penentuan penelitian dengan pengajuan usulan pengembangan terhadap teori atau metode yang telah ada. Metode morfologi adalah metode formal yang digunakan untuk menemukan masalah penelitian dengan menganalisis berbagai kemungkinan kombinasi bidang masalah penelitian yang saling berhubungan dalam bentuk metrik. Yang selanjutnya ada metode dekomposisi. Met- metode ini ditemukan dengan cara membagi masalah ke dalam elemen-elemen yang lebih spesifik. Yang terakhir ada metode agregasi. Metode ini merupakan kebalikan dari metode dekomposisi, yaitu menggunakan hasil penelitian atau teori dari berbagai bidang penelitian yang berbeda untuk menentukan suatu masalah penelitian yang lebih kompleks. Yang kedua ada pendekatan informal. Pendekatan perkiraan yang pertama ada metode perkiraan. Metode perkiraan sendiri adalah metode yang menemukan masalah penelitian bisnis berdasarkan intuisi pembuat keputusan mengenai situasi tertentu yang dikirakan mempunyai potensi masalah. Yang kedua ada metode fenomenologi. Metode ini digunakan untuk menemukan masalah penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian. Metode konsensus. Metode ini dapat ditemukan berdasarkan adanya konsensus atau konvensi dalam praktik bisnis. Dan yang terakhir ada metode pengalaman. Metode ini ad- lebih ke fokus pada masalah penelitian, seperti yang telah disebut di atas, diantaranya dapat ditemukan berdasarkan pengalaman perusahaan atau orang-orang dalam perusahaan. Se- Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu sumber penemuan masalah penelitian. Nah, masalah penelitian umumnya berasal dari eh, pengalaman dan literatur yang dipublikasikan. Antara lain yaitu berupa yang pertama yaitu buku teks. Nah, buku teks ini merupakan salah satu jenis literatur yang dipublikasikan yang berisi banyak informasi sebagai sumber penemuan masalah penelitian. Nah, dan yang selanjutnya yaitu jurnal ilmiah. Di sini jurnal ilmiah merupakan jenis literatur yang berisi artikel-artikel yang menelaah berbagai macam konsep-konsep teoritis. Lalu yang terakhir yaitu ada teks database. Yaitu teks database ini merupakan suatu jenis literatur yang berisi kompilasi daftar buku, jurnal, majalah, atau literatur lainnya yang dipublikasikan secara periodik. Nah, lalu yang selanjutnya ada literatur yang tidak dipublikasikan. Nah, literatur yang tidak dipublikasikan ini misalnya tuh seperti kayak skripsi, tesis, disertasi, dan makalah atau paper seminar. Lalu yang selanjutnya yaitu ada metode morfologi. Nah, metode morfologi itu suatu metode formal yang digunakan untuk menemukan masalah penelitian dengan menganalisis berbagai kemungkinan kombinasi unsur masalah dalam bentuk yang matriks. Nah, ciri-ciri dari metode morfologi ini yaitu menghubungkan beberapa parameter penelitian setiap sel dalam matriks menunjukkan kemungkinan topik penelitian, lalu membantu peneliti menemukan banyak alternatif masalah penelitian. Dan yang selanjutnya yaitu ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini adalah tahap akhir dalam menentukan masalah penelitian setelah peneliti itu memilih bidang penelitian. Jadi, di sini ada beberapa kriteria perumusan masalah yang baik. Yang pertama yaitu harus jelas, tidak ambigu, disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian, dan yang terakhir itu membantu menentukan konsep teori dan metode pengujian data. Lalu yang selanjutnya ada definisi teori. Nah, definisi teori itu adalah suatu perbedaan paradigma penelitian dapat
dilihat dari dua aspek utama, yaitu posisi dan peran teori serta cara pandang terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Fred N. Kerlinger, teori adalah suatu kumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan proposi yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan fenomena melalui hubungan antar variabel. Ya, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini izin masuk tanpa salam. Perkenalkan nama saya Latif Hadi Kurniawan dengan NPM 00284. Nah, di sini saya izin melanjutkan tentang definisi konsep ya teman-teman. Konsep itu adalah abstraksi dari suatu fenomena yang terbentuk melalui pengamatan dan pengelompokan berdasarkan kesamaan karakteristik. Konsep memiliki tingkat abstraksi yang berbeda-beda. Ada yang mudah diamati seperti tanah atau gedung, dan ada yang lebih umum seperti aktiva tetap. Konsep ini lebih abstrak yang sulit diamati secara langsung seperti kepuasan kerja atau motivasi kerja disebut kontraks. Nah, selanjutnya ada konstrak ya teman-teman. Konstrak itu sebenarnya bukan hanya merupakan konsep-konsep yang lebih abstrak, melainkan mempunyai makna tambahan yang sehingga diadopsi untuk keperluan ilmiah. Kontrak ini sengaja digunakan secara sistematis untuk penelitian ilmiah melalui dua cara sebagai berikut. Cara yang pertama itu mengoperasionalisasikan kontrak ke dalam konsep-konsep yang dapat diamati dan diukur menjadi variabel penelitian seperti yang telah dibahas sebelum ini ya. Dan yang kedua ini menghubungkan kontrak satu dengan kontrak yang lain menjadi konstruksi atau teori. Selanjutnya, apa itu variabel? Variabel itu adalah suatu yang mempunyai nilai berbeda-beda. Nah, jadi kalau apa nilainya tetap itu bukan variabel ya namanya. Nah, sesuatu yang nilainya tetap dan tidak berubah. Nah, seperti contohnya itu prestasi atau ide yang masih abstrak atau umum ya teman-teman. Kalau prestasi itu kan masih umum. Nah, tapi kalau sudah menjadi IPK adalah variabelnya karena angkanya bisa berbeda-beda setiap orang. Contoh IPK setiap mahasiswa itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada variabel independen atau variabel bebas ya teman-teman. Kalau saya sepengetahuan saya ini variabel yang berkuasa. Dia ini yang beraksi dan mempengaruhi variabel lain. Jadi ini variabel yang sangat penting ya teman-teman. Seperti bahasa simpelnya itu sebab. Nah, di sini contohnya itu lama waktu belajar. Nah, mempengaruhi sebab itu contohnya itu lama waktu belajar itu dapat mempengaruhi IPK setiap mahasiswa. Ini dipengaruhi oleh variabel independen tersebut. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya, oh ya, perkenalkan nama saya Aditya Alvin Saputra dengan NPM 0082. Oke, yang selanjutnya ada variabel dependen. Tadi kan udah dibahas sama teman saya yang in- independen. Sekarang yang dependen, yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi saling bersangkutan atau bersinggungan. Nah, variabelnya ini terserah nilainya berubah itu gara-gara pengaruh variabel independen. Simpelnya dia adalah menjadi hasil atau akibat. Contohnya itu nilai ujian. Nilai kamu tergantung seberapa lama kamu belajar. Ya, gampangnya itu kalau makin lama kita belajar, kan makin kita menguasai materi yang akan yang keluar di ujian yang akan datang gitu. Yang selanjutnya itu ada variabel intervening, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel ini ada di tengah-tengah, yaitu disebab harus lewat dia dulu sebelum sampai ke hasil. Yaitu, yaitu contohnya kayak kita harus melewati jembatan untuk
bisa menyeberangi sungai atau laut. Contohnya itu seperti pemahaman belajar, yaitu sebab bikin kamu paham itu intervening. Baru setelah paham, kamu dapat nilai bagus itu dari hasilnya, dari hasil belajar di malam kamu. Yang selanjutnya itu skala skala nilai variabel, yaitu variabel sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai tertentu. Nilai tersebut biasanya dinyatakan skala pengukur agar peneliti dapat mengolah dan menganalisis data secara sistematis. Terdapat dua variabel di sini. Ada variabel kontinu, yaitu variabel penelitian yang memiliki kumpulan nilai teratur dalam kisaran tertentu. Dalam variabel kontinu setidaknya menggambarkan peringkat atau jarak berdasar skala pengukuran tertentu. Yang kedua ada variabel kategori, yaitu tipe ya penelitian yang memiliki nilai berdasar kategori tertentu atau lebih dikenal sebagai skala nominal. Skala ini pada variabel tersebut hanya merupakan label atau mengidentifikasi kategori atau kelompok variabel yang saling bersangkutan. Yang selanjutnya ada perlakuan terhadap variabel. Dalam penelitian eksperimen, peneliti sering melakukan adanya manipulasi terhadap variabel tertentu. Dari manipulasi dalam ini berarti memberi kondisi atau perlakuan yang berbeda kepada kelompok yang berbeda untuk melihat pengaruh yang muncul akibat perlakuan tersebut. Nah, ini cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau tingkah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.